Oke, untuk kelas 12 kita di pembahasan SKL 26 sampai 31. Nah, untuk di sini kelas 12 tujuan saya untuk memberikan pembahasan ini biar kalian bisa mempersiapkan ujian sekolah nanti di mana SKL-nya sudah diketahui. Kemudian kalian bisa mereview kembali. Misalkan sudah dikerjakan oleh kalian untuk 20 SKL 26 sampai dengan 29. Namun di sini saya kasih pembahasan buat kalian yang masih belum paham. Untuk selanjutnya sekalian saya lanjutkan untuk SKL 30 sampai dengan 31. Nah, di sini untuk SKL 26 itu terkait kombinasi. Dalam suatu ulangan matematika, Doni harus mengerjakan 5 soal dari 8 soal yang tersedia. Banyak cara Doni memilih soal tersebut adalah kenapa dia pakai cara kombinasi? Karena untuk mengerjakan soal ini, Doni tidak harus mengerjakan secara berurutan. Harus mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan. Tidak seperti itu. Makanya kita pakai pola kombinasi, di mana pola kombinasi itu pola pengambilannya tidak memperhatikan urutan. Jadi biasanya soal-soalnya itu terkait seperti ini, mengerjakan beberapa soal yang dari soal yang tersedia adalah sekian. Nah, disuruh mencari banyaknya cara dalam memilih 5 soal dari 8 soal itu. Caranya pakai kombinasi ya. Berarti dari 8 soal diambil 5 soal. Nah, cara bacanya gitu, 8C5, 8 diambil 5 soal. Dimana kombinasi itu rumusnya 8 faktorial per 8 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Ingat, 8 faktorial per 8 dikurangi 5 faktorial selisihnya, kemudian dikalikan dengan yang diambil yaitu 5 faktorial. Selanjutnya, untuk 8 faktorial 8 kurangi 5 itu adalah 3 faktorial. Buat seperti ini dulu. Selanjutnya coret-coret 8, 7 sampai berhenti di 5 faktorial. Kenapa? Karena bisa dicoret yang di bawahnya ada 5 faktorial. Untuk mempersingkat waktu, dibiasakan seperti itu untuk kelas 12 ya. Kerja cepat. Dimana 8 kali 7 kali 6 per 3 kali 2 kali 1. Coret yang bisa 6 bagi 3 kali dibagi 2, maka habis masih sisa 8 kali 7 yaitu 56 cara. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, masih di SKL 26, dimana di sini dalam suatu ulangan matematika Anda mengerjakan 8 dari 10, berarti 8, 10 C, 8, 10 soal diambil 8. Seperti ini ya. 8-nya dari 10 faktorial, berhenti di 8 faktorial karena di penyebutnya ada 8 faktorial, tinggal coret, masih sisa 10 kali 9 per 2 faktorial. 2 faktorial berarti sama aja dengan 2 kali 1 gitu ya. Jadi sisanya adalah 10 kali 9, 90 bagi 2, 45. Jadi ada 45 cara. Selanjutnya berarti 12C 7. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti dipahamin ya, saya berikan powerpointnya, sudah kan tadi. Kemudian dalam ulangan matematika Lina harus mengerjakan 6 dari 10. Nah, di sini ada syarat lain. Tetapi soal dari nomor ganjil wajib dikerjakan. Nah, dari 10 soal ini ganjilnya ada berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 ya kan? 1, 3, 5, 7, 9. Berarti dari 10 soal diambil 5, masih sisa 5. Kemudian dari 6 soal yang harus dikerjakan sudah diambil soal ganjil wajib dikerjakan, berarti sisa 1. Berarti kita tinggal mencari 5, mengerjakan 1 soal dari 5 soal. 1 di sini sembarang, makanya kita pakai 5C1. Di mana 5C1 itu sama aja dengan 5. Ada 5 cara. Nah, di sini nomor 26, di sini 9 dari 14 soal, di mana syarat lainnya yaitu nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Berarti 9 dikurangi 4 dan 14 dikurangi 4. Berarti 14 kurangi 4 adalah 10, 9 kurangi 4 adalah 5. Berarti 10 diambil 5. Ya. Oke, sisanya ada. Berarti banyaknya cari memilih soal dari 5 dari 10 yang akan dikerjakan Reni itu adalah 252 cara.
selanjutnya untuk SKL 27 itu terkait frekuensi harapan, di mana frekuensi harapan saya ingatkan kembali bahwa banyaknya dikali dengan peluang yang terjadi. Misalkan di sini ada seorang anak melempar undi 4 buah koin secara bersamaan, padahal satu koin itu ada satu angka, satu gambar gitu ya, sebanyak 32 kali. Nah, ini kali 32 kali itu adalah n-nya. Ditanya frekuensi harapan yang muncul satu angka dan 3 gambar, berarti kalian mencari peluang satu angka dan 3 gambar. Satu angka dan 3 gambar berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jumlah dari peluang kejadian A di sini adalah 4. Karena NS-nya adalah 16, NS itu adalah total dari 4 koin. 4 koin yang dilempar ada 16. Maka peluangnya adalah 4/16, yaitu 1/4. Yang ditanya frekuensi harapan dari 32 kali. Berarti 1/4 kali 32 itu rumusnya. Jadi jawabannya adalah 8. Ada lagi nih ya, sama ya, di sini frekuensinya ada 64 kali. Kemudian 3 angka dan 1 gambar. Jelentrekan A-nya 3 angka 1 gambar. Ada berapa? Dapat 4. Sedangkan 4 koin itu ada 16 jumlahnya. Jadi peluangnya adalah 1/4. 1/4 dikali 64 sama dengan 16. Nah, selanjutnya di sini 2 angka dan 2 gambar bersamaan dilempar sebanyak 120 kali. 2 angka 2 gambar, 2 angka 2 gambar didapat ada 6. Nah, peluangnya berarti 6/16. Kenapa 16? Karena 4 buah koin, yaitu jumlah totalnya 16. 6/16 3/8. Karena frekuensi harapan yang ditanyakan, berarti tinggal dikalikan 38 kali 120 kali, yaitu 45. Kemudian sama ya caranya, tinggal kalian bisa-bisanya untuk menjelentrekan atau menjabarkan peluang kejadian yang ditanyakan dari 1 angka dan 2 gambar, 2 angka dan 2 gambar, dan ini 2 angka dan 1 gambar. Jadi dari sinilah kuncinya, jangan sampai salah. Untuk SKL 28 di sini di peluang ya, tadi frekuensi 8, ini di peluangnya. Nah, 2 buah dadu berarti NS-nya ada 36. 1 dadunya ada 6 kali 6 36. Peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 dan 2 atau 9. Atau dan itu sama aja ya, berarti dia bersamaan. Berjumlah 2 atau 9. 1 tambah 1 2, ada lagi 1 tambah 2 nggak bisa lagi. Yang jumlah 9 ada 5 tambah 4, 4 tambah 5 dibolak-balik, 3 tambah 6, 6 tambah 3 ada 4. Berarti jumlah dadu 2 ditambah jumlah dadu yang 9 ada 5. Jadi 5/36 peluangnya ya. Atau itu ditambah dan juga ditambah. Di sini 7 atau 12. 7 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 ada 1. Berarti 6 tambah 1 jumlahnya ada 7. Dari 2 buah dadu ada 36, berarti peluangnya 7/36. Oke, sama ya. Ini udah benar. Kemudian untuk SKL 29 di sini statistika ya. Diagram tentang hasil penjualan di toko Sukasari minggu pertama di Januari 2018. Jika hasil penjualan kotornya adalah 16 juta sekian, maka hasil penjualan gula di sini dilihat di sini dalam bentuk presentase. Berarti keseluruhan lingkaran ada 100%. 100% dikurangi 40 kurangi 25 kurangi 15 ada 20%. Jadi gulanya di sini ada 20%. Jadi di sini karena persen berarti 20/100 dikali total, hasilnya adalah sekian. Itu adalah hasil penjualan dari gula. Kemudian nih statistika gampang sekali ya.
Peserta kegiatan ekstrakurikuler di salah satu sekolah SMK disajikan seperti ini. Jika peserta futsalnya sebanyak 11 siswa, bulu tangkisnya ada berapa? Nah, berarti cari derajatnya dulu. Derajat dari bulu tangkisnya, berarti kalau derajat berarti semuanya 360. Beda dengan ini tadi persentase. Kalau ini derajat, berarti 360 dikurangi 38 dikurangi 22 dikurangi 80 dikurangi, kemudian hasilnya adalah 130 derajat. Karena dalam bentuk derajat berarti 130 dibagi Nah, jadi kalau menemukan soal seperti ini, kalian harus seperti ini. Jadi yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu bulu tangkis, dimana dalam bentuk derajat 130 derajat dibagi yang diketahui. Dalam bentuk apa yang diketahui? Dalam bentuk derajat juga harusnya, karena 130 itu udah dalam bentuk derajat per yang diketahui di futsal 22 derajat dikalikan yang di futsal 11, hasilnya adalah 65 gitu ya. Nah, untuk yang 29 selanjutnya jumlahnya, nah ini kalau di sini lebih gampang karena jumlah seluruh yang diketahui. Jadi tinggal listriknya dalam bentuk persentase itu berapa? Per 100 dikali 800. Nah, hasilnya adalah 296. Nah, ini sama ya. Nah, sekarang untuk yang SKL 30. Rata-rata hitung. Kalau rata-rata hitung berarti nyari X I nilai tengahnya dari 2 sampai 4 berarti nilai tengahnya 2, 3, 4 berarti tengah-tengahnya ada 3, 5, 7, 5, 6, 7 berarti tengah-tengahnya adalah 6 dan seterusnya. Kemudian FI kali XI, FI kali XI nya adalah frekuensi dikalikan ini 4 kali 6, 7 kali 9, 9 kali 12, 11 kali 1, 15, 165 dan seterusnya. Jumlah FI kali XI ini jumlah semuanya hasilnya 498. Tinggal dibuat X barnya atau rata-rata hitungnya. Rumusnya sigma dari FI kali XI. Sigma itu jumlah keseluruhannya yaitu 498 dibagi jumlah keseluruhan dari frekuensi yaitu 40, hasilnya adalah 12,45 gitu ya. Untuk selanjutnya ini masih sama rata-rata, ini mencari min itu juga sama rata-rata. Kalau rata-rata buat kolom lanjutannya. Kemudian untuk yang nomor 30 mencari median. Nah, median itu nilai tengah. Kalau mencari nilai tengah berarti kolom berikutnya kalian buat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu secara kumulatif dijumlahkan 8 tambah 10 18 tambah 16 34 tambah 11 45 tambah 5 yaitu 50. Kemudian untuk mencari letak kelas mediannya, cari letak kelas median. Kelas median itu setengah kali n. Kalau modus itu beda lagi ya, yang sering muncul. Jadi kalau modus cari frekuensi yang paling banyak. Kalau kelas median berarti cari setengah kali n yaitu 25. 25 di frekuensi kumulatif berada di 34 di sini ya. Berada di 34 berarti antara interval 70 sampai dengan 79. Oke, sehingga TB titik bawahnya 70 dikurangi 0,5 jadi 69,5, frekuensi kumulatifnya di 34 dan frekuensinya di 16. Panjangnya 70 sampai 79 adalah 10. Kemudian baru cari pakai rumus median, TB ditambah setengah N min FK per F kali P. TB-nya 69,5, setengah N-nya 25 dikurangi 34 per F-nya adalah 16 kali panjangnya 10. Ini negatif ya, negatif. Hasilnya negatif 5,625 dikalikan 10. 9 per 16 dikali 10 negatif, jadi 69,5 dikurangi ini hasilnya adalah 63,875 begitu ya. Terakhir nih 31. Kalau 31 di sini terkait rata-rata gabungan. Jadi untuk rata-rata gabungan dari 15 anak dan ditambah 5 anak menjadi 166. Jadi rata-rata gabungannya 166. Kemudian rata-rata yang diketahui yaitu 15 kali 162 ditambah dengan yang ditambah 5 anak ini, tapi rata-ratanya kan belum diketahui. Nah, jadinya 5 kali X bar
kemudian jumlahnya di jumlah anaknya 15 tambah 5, jumlah keseluruhannya yaitu ada 20, itu gabungan. Jadi kemudian dikalikan silang, 166 dikali 20 sama dengan 2430 ditambah 5x2. Hasilnya berapa? Ini dikalikan, hasilnya 3320 sama dengan 2430 ditambah 5x2. Dipindahkan ruas, dikurangi karena di sini yang sejenis, dikurangi karena di sini pindah ruas dari plus jadi min gitu ya, jangan bingung. Hasilnya 890 sama dengan 5x2. Karena sini perkalian, kemudian yang ditanyakan adalah x2, maka 5-nya menjadi penyebut. Jadi 890 dibagi 5, hasilnya adalah 178. Begitu, selesai. Semoga bermanfaat, semoga paham. Kalau belum paham silakan wapri, silakan untuk dicatat untuk pembahasan 30-31 ditaruh di buku catatan, kemudian dijadikan penilaian portofolio nantinya yang saya akan instruksikan untuk yang berikutnya. Jadi biasanya penilaian portofolio itu berupa pembahasan di buku catatan, kemudian dijadikan satu, kemudian dibuat PDF dan dikumpulkan lewat link. Kemudian setelah kalian mencatat, jangan lupa kuis ya, jangan lupa dikerjakan hari ini tanggal berapa nih, 18 Januari pukul 12.00 selesai time outnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.